akan membahas tentang materi dalam mata kuliah psikometri, yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar psikometri yang meliputi pengertian psikometri, latar belakang tujuan psikometri, atribut atau variabel psikometri, karakteristik pengukuran, karakteristik jenis-jenis variabel, pengertian tes psikologi, jenis-jenis tes psikologi. Berikutnya kita juga akan membahas tentang pengertian variabel, variabel laten, variabel manifest, dan pengukuran variabel laten. Kita juga akan membahas tentang pengukuran nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Dan yang terakhir kita juga akan sama-sama belajar tentang teori tes klasik. Sebelum kita sama-sama belajar, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai membahas materi pertama kita, yaitu tentang konsep dasar. Yang pertama, pengertian psikometri. Psikometri atau pengukuran psikologis adalah cabang ilmu psikologi yang mendalami seluk-beluk pengukuran dan analisis berbagai perbedaan antar individu atau individual difference. Atau psikometri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tingkah laku manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa psikometri ini mempelajari perbedaan antara individu dan antar kelompok. Aktivitas utama dalam psikometri ini meliputi konstruksi atau penyusunan berbagai teori psikologi yang menjadi alat ukur psikologi atau alat tes psikologi, serta pengembangan dan juga analisis data hasil pengukuran tersebut. Yang berikut latar belakang tujuan psikometri. Nah, yang pertama kita akan bahas latar belakangnya. Latar belakangnya ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu kebutuhan pengukuran yang valid dan reliable. Artinya, psikologi seringkali berurusan dengan konsep-konsep abstrak seperti kecerdasan, kepribadian, dan emosi yang sulit diukur secara langsung. Psikometri menyediakan metode untuk mengukur konsep-konsep tersebut secara kuantitatif dan valid. Yang kedua, peningkatan validitas dan reliabilitas tes. Psikometri ini berfokus pada pengembangan tes yang lebih valid dan reliabel. Validitas memastikan bahwa tes mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas memastikan bahwa tes memberikan hasil yang konsisten. Yang ketiga itu pembuatan tes yang adil dan tepat. Nah, psikometri bertujuan untuk menciptakan tes yang adil dan tepat sehingga tidak didiskriminatif terhadap kelompok tertentu. Tes yang tepat juga dapat memberi informasi yang akurat tentang kemampuan dan karakteristik individu. Yang berikut ada pendukung pengambilan keputusan. Psikometri memberikan dasar ilmiah untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti rekrutmen, seleksi pendidikan, dan diagnosis klinis. Contohnya, tes bakat psikometri dapat digunakan untuk menilai kemampuan seseorang untuk suatu posisi, sedangkan tes kepribadian dapat membantu memahami perilaku dan gaya kerja seseorang. Selanjutnya, tujuan dari psikometri. Nah, yang pertama itu ada mengukur aspek psikologis. Tujuan utama psikometri adalah untuk mengukur berbagai aspek psikologis seperti kecerdasan, kemampuan kognitif, kepribadian, dan perilaku. Yang kedua, untuk menilai keterampilan dan kemampuan. Nah, psikometri ini membantu menilai keterampilan dan kemampuan individu seperti kemampuan penalaran, pemecahan masalah, dan adaptasi. Yang ketiga, mengeksplorasi karakteristik individu. Psikometri dapat digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik individu seperti gaya komunikasi, kecerdasan emosional, dan juga motivasi. Yang berikut, untuk mendukung pengambilan keputusan. Psikometri memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti rekrutmen, seleksi pendidikan, dan diagnosis klinis. Yang terakhir, untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes. Psikometri terus berupaya untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes, sehingga hasil tes dapat digunakan dengan lebih percaya dan juga tepat. Berikutnya ada atribut atau variabel psikologi. Nah, atribut psikologi ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel manifest atau yang bisa dilihat, dan yang kedua variabel laten atau tidak bisa dilihat. Yang pertama, variabel manifest. Nah, variabel manifest ini adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Dalam psikometri, variabel manifest ini merupakan
jawaban atas pertanyaan dalam skala atau tes, skor pada item kuesioner, perilaku yang dapat diamati secara langsung, dan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden. Contoh dari variabel manifest adalah jawaban sangat setuju pada skala Likert, skor 8 dari 10 pada tes matematika, dan juga lain sebagainya. Yang kedua ada variabel laten. Nah, variabel laten adalah konsep atau konstruk yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Dalam psikometri, variabel laten ini merupakan konstruk psikologi yang mendasari, hanya dapat disimpulkan dari variabel manifest dan biasanya menjadi target pengukuran sebenarnya. Contoh dari variabel laten adalah tes kecerdasan, kepribadian, motivasi, kecemasan, dan juga depresi. Berikutnya, karakteristik pengukuran. Nah, karakteristik pengukuran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada valid, yang kedua reliabel, dan yang ketiga objektif. Yang pertama adalah valid atau validitas. Nah, validitas adalah sejauh mana sebuah alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, bayangkan ketika kita ingin mengukur kemampuan matematika seseorang, tetapi tes yang kita berikan itu lebih banyak menggunakan kosakata yang rumit dan dengan kalimat yang panjang. Nah, jika hasil tes tersebut orang tersebut mendapatkan nilai yang rendah, bisa jadi hal itu bukan karena kemampuan matematikanya yang buruk, tetapi karena dia kesulitan memahami bahasanya. Jadi tes tersebut bisa dikatakan tidak valid untuk mengukur kemampuan matematika. Nah, alat ukur yang valid akan memberikan informasi yang akurat tentang atribut yang ingin kita ukur, bukan atribut lain yang tidak relevan. Validitas ini sangat penting karena tanpa validitas ini kita tidak bisa yakin bahwa hasil pengukuran kita ini benar-benar mewakili konsep yang ingin kita ukur. Yang kedua ada reliabilitas atau reliabel. Reliabel adalah konsistensi atau keajagan hasil pengukuran ketika dilakukan berulang kali pada subjek yang sama dan dalam kondisi yang sama. Hal ini seperti timbangan yang selalu menunjukkan angka yang sama ketika kita ingin menimbang sebuah benda beberapa kali secara berturut-turut. Alat ukur yang reliabel memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Tanpa reliabel, hasil pengukuran menjadi tidak dapat dipercaya karena terlalu banyak fluktuasi yang tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga ada objektif. Objektif dalam pengukuran ini mengacu pada sejauh mana hasil pengukuran bebas dari bias atau pengaruh subjektif dari pihak yang melakukan pengukuran. Nah, contohnya seperti wasit dalam sebuah pertandingan bola yang dia itu menilai berdasarkan aturan yang jelas dan sama untuk semua pemain, bukan berdasarkan preferensi pribadi. Pengukuran yang objektif akan menghasilkan hasil yang sama. Pengukuran yang objektif akan menghasilkan hasil yang sama siapapun yang melakukan pengukuran tersebut. Objektivitas ini menjamin keadilan dalam pengukuran dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran itu sendiri. Berikutnya ada karakteristik jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel kualitatif atau kategorikal. Yang pertama itu ada variabel nominal. Nah, variabel nominal ini mewakili kategori tanpa urutan tertentu. Contohnya itu ada jenis kelamin, golongan darah, kewarganegaraan, dan juga warna. Yang berikutnya hanya dapat dihitung frekuensinya, tidak dapat diurutkan atau dirata-ratakan. Nah, contohnya itu adalah operasi statistik yaitu modus, distribusi frekuensi, dan uji chi-square. Yang kedua ada variabel ordinal. Nah, variabel ordinal ini merupakan kategori yang memiliki urutan atau peringkat yang bermakna. Yang berikutnya ada jarak antara kategori tidak seragam atau tidak dapat diukur secara tepat. Contohnya itu tingkat pendidikan, peringkat kepuasan, dan status sosial ekonomi. Yang berikutnya itu ada variabel kuantitatif atau numerik. Nah, yang pertama ada variabel interval. Nah, variabel interval ini adalah nilai numerik dengan interval yang sama antara unit urutan. Tidak memiliki titik nol
suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, tahun kalender, dan skor IQ. Yang berikutnya ada variabel rasio. Nah, variabel rasio ini nilai numeriknya dengan interval yang sama dan titik nol sejati. Berikutnya ada perbandingan bermakna atau misalnya 2 kali lipat setengah. Contohnya itu adalah tinggi badan, berat badan, waktu, usia, pendapatan, data hitungan. Berikutnya klasifikasi variabel lainnya. Yang pertama itu adalah variabel listrik. Nah, variabel listrik ini hanya dapat mengambil nilai tertentu atau seringkali bilangan bulat. Biasanya merupakan kuantitas yang dihitung. Contohnya itu jumlah anak, nilai ujian, dan jumlah pelanggan. Yang berikut ada variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang. Biasanya itu merupakan kuantitas yang diukur. Contohnya itu tinggi badan, berat badan, waktu, dan juga suhu. Yang terakhir itu adalah variabel independen versus variabel dependen. Variabel independen ini variabel yang dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti, sedangkan dependen adalah variabel yang diukur sebagai hasil. Berikutnya ada pengertian tes psikologi. Nah, tes psikologi adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi aspek-aspek psikologi manusia seperti kepribadian, kecerdasan, kemampuan kognitif, keterampilan, sikap, dan juga kondisi mental. Jadi, tes psikologi ini dirancang berdasarkan teori psikologi dan dikembangkan melalui metode ilmiah yang ketat. Yang berikutnya ada jenis-jenis tes psikologi. Nah, jenis-jenis tes psikologi ini yang pertama ada tes kecerdasan atau intelijensi. Tes kecerdasan ini mengukur kemampuan kognitif dan penalaran seorang individu. Contohnya itu ada reference progressive matrices. Yang kedua itu ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini mengukur karakteristik, sifat, dan juga pola perilaku. Yang ketiga ada tes bakat dan minat. Nah, tes bakat dan minat ini mengidentifikasi potensi, ketertarikan, dan kecenderungan profesional. Yang keempat ada tes proyektif. Nah, tes proyektif ini mengungkap aspek kepribadian tidak sadar melalui stimulus ambigu. Yang berikutnya ada tes neuropsikologi. Nah, tes ini itu mengevaluasi fungsi kognitif terkait kondisi neurologis. Materi selanjutnya yaitu variabel. Nah, pengertian dari variabel sendiri adalah konsep yang kita gunakan untuk mewakili sesuatu yang dapat berubah atau bervariasi dari satu situasi ke situasi lain, dari satu orang ke orang lain, atau dari satu waktu ke waktu lain. Nah, di sini variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel manifest dan juga variabel laten. Nah, variabel manifest adalah hal-hal yang bisa kita lihat, dengar, atau ukur tanpa perlu menafsirkannya lebih jauh. Nah, kalau semisal variabel laten adalah konsep atau konstruk yang tersembunyi dari pengamatan langsung, seperti contohnya itu kecerdasan, kepribadian, atau kebahagiaan. Berikutnya ada pengukuran variabel laten. Nah, variabel laten adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat atau ukur secara langsung, namun kita yakini keberadaannya mempengaruhi perilaku dan pikiran manusia. Nah, untuk mengukur variabel laten, para ahli psikometri ini menggunakan pendekatan yang cerdik. Mereka mencari tanda-tanda atau jejak yang ditinggalkan variabel laten tersebut dalam bentuk perilaku atau respon yang dapat diamati. Nah, misalkan untuk mengukur kecerdasan, kita tidak bisa langsung menimbang kecerdasan seseorang. Sebagai gantinya, kita memberikan serangkaian pertanyaan atau masalah yang perlu dipecahkan. Nah, jawaban dan cara seseorang menyelesaikan masalah tersebut akan menjadi indikator tingkat kecerdasan mereka. Oke teman-teman, kita akan masuk pada materi ketiga dan juga keempat, yaitu tentang pengukuran dan juga teori. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pengukuran nominal, pengukuran ordinal, pengukuran interval, dan juga pengukuran rasio. Baik, saya akan menjelaskan 4 pengukuran ini secara step by step. Yang pertama, skala nominal atau pengukuran nominal. Nah, pengukuran nominal ini adalah
adalah tingkat pengukuran paling sederhana yang hanya memberikan nama atau kategori pada sesuatu. Nah, contohnya itu kita mengelompokkan orang berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau kita mengelompokkan buah-buahan seperti kayak apel, jeruk, anggur. Nah, pada skala ini kita tidak bisa mengatakan bahwa satu kategori lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain. Tetapi mereka ini hanya berbeda. Yang kedua itu adalah skala ordinal. Nah, skala ordinal ini membawa kita selangkah lebih maju dengan memungkinkan kita mengurutkan kategori. Contohnya itu peringkat dalam lomba lari, di mana pasti ada juara pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Yang dimana kita tahu bahwa juara pertama ini pasti lebih cepat dari juara kedua, tetapi dalam skala ini tidak memberitahu kita seberapa besar perbedaannya. Mungkin juara pertama ini hanya unggul sepersekian detik, atau mungkin selisihnya sangat jauh. Nah, skala ordinal juga seperti mengukur level pedas pada sebuah menu makanan. Yang berikutnya ada skala interval. Nah, skala interval ini memberikan informasi yang lebih banyak karena jarak antara nilai dalam skala ini bermakna. Contohnya itu termometer yang biasa kita gunakan. Nah, yang terakhir itu adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah tingkat pengukuran paling tinggi yang memiliki semua karakteristik skala sebelumnya plus satu figur penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori tes klasik. Nah, di situ kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu tentang model tes klasik dan juga ada beberapa asumsi. Nah, teori tes klasik ini adalah sebuah fondasi lama dalam dunia pengukuran psikologi yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, contohnya itu saat kita mengambil sebuah tes matematika dan di situ kita dapat nilai 80. Nah, dalam teori klasik, nilai 80 yang kita dapatkan itu bukan gambaran murni dari kemampuan matematika kita, tapi nilai itu sebenarnya terdiri dari dua komponen, yaitu kemampuan yang sebenarnya atau yang biasa disebut dengan skor sebenarnya, dan unsur ketidaktepatan pengukuran atau biasa juga disebut dengan kesalahan pengukuran. Nah, model dasar dari teori klasik ini dinyatakan dalam rumus sederhana, yaitu X sama dengan T tambah E. Nah, di sini X adalah skor yang diamati, nah T adalah skor sebenarnya, dan E adalah kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mungkin kita sedang tidak enak badan saat kita tes, atau soalnya terlalu membingungkan, atau mungkin ada faktor keberuntungan. Nah, teori ini terdiri di atas beberapa asumsi penting. Yang pertama, rata-rata kesalahan pengukuran dalam populasi yang besar dianggap 0. Hal ini berarti bahwa kadang kesalahan ini membuat skor lebih tinggi, kadang juga bisa lebih rendah, tapi secara keseluruhan mereka ini saling meniadakan. Yang kedua, tidak ada hubungan antara skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Nah, artinya itu memiliki kemampuan tinggi itu tidak membuat kita lebih atau kurang rentan terhadap faktor kesalahan. Dan yang ketiga, kesalahan dalam suatu tes tidak berhubungan dengan kesalahan di tes lain.